Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah huwal awwalu alladzi la syai'a qablah wa huwal akhiru alladzi la ghayata ba'dah wa sadiqun fil wa'di adilun fil hukmi wa huwa rabita baina qulubina bida'watil islam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Hadirin jamaah subuh Kopi Daiyah yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Perlu diyakini sungguh-sungguh bahwa sejak kita lahir di dunia sampai nanti kita meninggalkan dunia ini, Allah terus memberikan nikmat, tidak pernah berhenti. Karena Allah terus memberikan nikmat, mestinya juga kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tunjukkan satu nikmat satu saja, dan ini nikmat Allah kasih kita terus menerus. Kalau nikmat ini berhenti, habis kehidupan. Dan nikmat ini lebih mahal daripada semua apa yang kita miliki, dan Allah berikan nikmat ini kepada kita dengan gratis. Uang yang berlimpah, harta yang berlimpah, uang yang banyak, itu tidak ada nilainya di sisi Allah dibanding dengan satu nikmat ini. Inilah yang disebut dengan nikmat oksigen, atau mungkin kalau saya katakan nikmat udara. Nikmat udara ini lebih mahal dari segala-galanya. Begitu pentingnya ini udara, jangankan satu hari, 1 jam, 10 menit saja ini udara hilang, oksigen hilang, habis kehidupan. Itu baru satu, Pak. Dimana dengan nikmat-nikmat yang lain yang luar biasa banyaknya ini. Bahkan waktu saya sampaikan di hadapan guru besar di Unhas, kawan-kawan ada kebetulan dia adalah om saya juga, dia ahli anestesi, namanya Profesor Dr. Husni Tandra. Dia bilang salah kok nak, tidak begitu. Yang menurut ilmu kedokteran itu bukan 10 menit. Manusia tidak mendapatkan suplai oksigen 3 menit saja habis kehidupan. Nah, Allah Subhanahu wa taala kasih kita ini mulai kita tidur. Dan hebatnya lagi hadirin yang mulia, pernahkah kita merenung kalau kita tidur, Bapak tidur, ini oksigen tetap masuk, keluar, masuk, keluar. Pertanyaannya, siapa yang kasih masuk dan siapa yang kasih keluar? Bapak-bapak di sini juga duduk, mungkin ibu-ibu di dalam, ini kan juga masuk ini udara dan dia keluar. Kita berjalan, kita berlari, dimanapun kita berada, selama roh masih ada di dalam diri kita, maka ini oksigen keluar masuk. Pertanyaannya, dari mana perintahnya sehingga dia bisa masuk dan bisa keluar? Dunia pendidikan dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa memberikan jawaban atas perintah siapa ini udara dan bisa keluar masuk. Kalau itu dikatakan perintah dari otak, orang tidur berhenti perintahnya.
Satu-satunya yang bisa menjawab ayat yang dibaca tadi Pak Imam itu. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Bahwa ini Al-Qur'an ini adalah petunjuk dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan tidak akan jatuh satu daun dari pohon, Pak. Di seluruh dunia tidak akan jatuh itu daun dari pohon itu tanpa seizin dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya pun juga kita di sini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendak Allah mustahil kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang sangat mulia ini. Hadirin yang mulia, kemudian saya tadi datang di sini mungkin sekitar jam 4 Pak, karena ini lokasi saya tidak tahu. Saya hanya lihat sharing alamat. Jadi saya khawatir jangan sampai saya tersesat. Tapi alhamdulillah ada saudara kita Google yang bisa menuntun. Ya. Jadi yang mulia, jadi jam 3 jam 4 lah. Belum terbuka pintu tadi Pak. Belum. Nah, alhamdulillah nanti saya panggil ada tadi saudara kita bilang tolong baru terbuka. Jadi kemudian ayat yang dibaca tadi Pak Imam itu juga itu menggeliti. Waktu saya masuk tadi ini yang dibaca itu ayat Al-Quran itu bahwa tentang kejadian hujan. Di mana hebatnya ini hujan. Ini air turun dari langit. Di situ Allah katakan perhatikan itu air yang turun dari langit. Siapa yang turunkan? Engkau yang turunkan wahai manusia atau aku yang turunkan kata Allah. Dan pernahkah kita berpikir bapak-bapak ini air hujan ini luar biasa kalau kita dulu waktu saya di Jakarta itu ngambil S3 ada teman itu yang bikin makalah hujan menurut Al-Quran. Di mana proses terjadinya hujan menurut Al-Quran. Tapi coba pernahkah Bapak, mudah-mudahan di sini kalau banjir nggak masuk air Pak ya. Jadi kalau banjir itu Bapak-bapak, pernahkah kita merenung kalau banjir itu biasanya kan hujan itu banjir. Luar biasa banyaknya air itu. Dan hadirin yang mulia, coba pernahkah kita berpikir ini air yang ada di bumi ini kalau dia banjir itu asalnya dari langit Pak. Bagaimana beratnya itu bertontong itu air jalan-jalan di angkasa itu. Siapa yang bisa tahan itu? Ini air yang bertontong yang bisa membuat banjir di mana-mana. Itu asalnya dia terbang-terbang di angkasa Pak. Nanti tiba waktu keinginan Allah baru Allah turunkan itu. Jadi dari air saja ini bisa merenung luar biasa ini kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan tadi oleh imam bahwa siang dan malam ini adalah tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin yang mulia, sebentar lagi datang Pak waktu siang. Kalau siang ini nanti datang, kemana perginya malam? Dan kalau nanti sore datang malam, kemana perginya siang? Dan pergeseran waktu siang dan malam ini tanda kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berpikir, Pak. Ini ada kita dapat dari ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada kita lewat banyak postingan bahwa mulai bulan Februari ini sampai bulan Agustus itu jarak matahari dengan bumi menjauh, Pak. Jadi kalau bumi ini mendekat, bumi ini jauh dari matahari, itu menunjukkan bahwa kita akan mengalami musim dingin yang panjang. Dan kalau ini bumi dekat ke matahari, maka itu akan panas, Pak. Nah sekarang ini bulan Mei, bulan Februari sampai bulan Agustus, dia akan menjauh 2 kali lipat daripada yang normal. Jadi suatu saat kita akan merasakan dingin, Pak. Siap-siap tingkatkan imun, daya tahan tubuh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berpikir seandainya siang ini datang tidak pernah berhenti, Pak. 1 minggu siang terus, saya pikir dunia ini akan terbakar. Begitu panasnya. Jam 12 saja itu luar biasa panas, Pak. Kalau itu bertambah terus 1 hari, tambah 24 jam, tambah 24 jam lagi,
dunia ini akan hangus luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada manusia, ketika panas itu memuncak, Allah datangkan malam untuk mendinginkan itu siang agar manusia bisa menikmati istirahat di waktu malam. Begitupun juga hadirin yang mulia, kita bisa bayangkan tadi dingin luar biasa, Pak. Kira-kira kalau dingin itu bertambah, 1 minggu terus dingin, sekarang ini derajat Celcius sampai 28 lah. 20, kalau dingin itu 23 sampai 21. Kalau itu bertambah, Pak, apalagi sampai kepada derajat 0, bisa nggak kita bertahan hidup? Dan kalau ini berlangsung 1 minggu, Pak, maka dunia ini akan membeku, tidak ada kehidupan. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa taala mempergantikan siang dan malam. Allah memasukkan siang ke dalam malam. Ketika malam datang, siang masuk ke dalam malam, dan ketika siang datang, Allah masukkan malam ke dalam siang. Itu bahasa Al-Quran. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Semuanya ini hadirin yang mulia, itu adalah tanda kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita berpikir, kenapa kita mesti beribadah? Kenapa mesti Bapak salat, puasa, zikir dan lain sebagainya? Sebenarnya saya biasa kalau adik-adik mahasiswa di kampus, Pak, saya tidak langsung kasih ayat, tidak langsung kasih hadis. Saya membuka cakrawala pemikirannya dulu. Saya dulu sentuh hatinya dengan seperti tadi itu. Gimana mereka bisa mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang saya berkelakar, coba lihat manusia ini, Pak, makhluk yang paling sempurna. Tidak ada lagi makhluk yang lebih sempurna daripada manusia. Tapi pernahkah kita memikirkan bagaimana Allah menciptakan ini manusia? Ini keajaiban. Kalau ini kita punya masjid mewah ini, saya tidak terlalu heran, Pak. Bahkan bertingkat 7-8 ini tidak heran. Kenapa bahan bakunya kan kita lihat. Bahan bakunya ada dan lain sebagainya. Yang mengherankan itu manusia. Pernahkah bapak-bapak dan saudaraku yang mulia semua berpikir bahwa manusia ini adalah penciptaannya ajaib, Pak. Dari air yang hina, mimma'in mahin. Ini air hina, Pak. Sperma itu hina itu, Pak. Air hina itu. Dan orang jijik. Sekalipun ada sperma, Pak, satu gelas, nggak ada yang mau minum, Pak, itu. Jijik orang. Dari situlah manusia mau presiden dia, mau menteri dia. Semuanya berasal dari air yang menjijikkan ini. Kemudian berproses 40 hari menjadi darah, menjadi daging. Setelah 4 bulan barulah dibentuk jadi manusia. Barulah fayamfuhu fihi ruh, baru Allah masukkan roh ke dalamnya. Jadi manusia ini adalah makhluk 2 dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Jasmani manusia, kita fisik ini bersumber dari tanah. Karena fisik ini bersumber dari tanah, semua kebutuhan fisik bersumber dari tanah. Dan perlu diingat, fisik ini, bentuk postur tubuh kita, ini akan kembali menjadi tanah. Bukan itu yang kembali kepada Allah. Yang kembali kepada Allah unsur yang kedua, ini yang disebut dengan rohani. Ketika kita ini berumur 4 bulan, maka fayamfuhu fihi ruh, Allah tiupkan roh, barulah berwujud dia manusia. Maka hadirin yang mulia, roh ini gaib. Karena roh ini gaib, maka makanannya pun juga gaib. Dan perlu dipahami, roh inilah yang akan kembali kepada yang maha gaib. Inilah yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Roh ini berasal dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Jadi kalau kita berpikir tentang penciptaan kita, Pak, ini luar biasa ini. Dari air setetes bisa jadi pemain bola. Jadi air setetes bisa pintar menyanyi. Jadi air setetes bisa jadi ilmuwan, Pak. Jadi air setetes, bagaimana proses? Itu dan Allah menciptakan manusia ini dalam kegelapan. Di dalam Al-Quran dikatakan
Aku menciptakan manusia dalam kegelapan berlapis-lapis gelap, Pak. Kalau kita bikin masjid ini kan enak, ada cahaya. Bisakah kita membuat sesuatu di dunia ini, Pak, kalau tidak ada cahaya? Bapak mau bikin masjid ini dalam kegelapan? Tidak jadi, Pak. Tapi Allah menciptakan manusia yang paling mulia itu dalam kegelapan berlapis-lapis gelap. Itu perut ibu, itu kan sudah gelap, Pak. Dan yang namanya rahim, itu adalah tempat yang paling tersembunyi dalam perut seorang perempuan. Disitulah manusia diciptakan. Prosesnya di situ 9 bulan 10 hari, lahir sebagai manusia yang sempurna. Postur tubuh kita seperti ini, indahnya. Dan pernahkah bapak-bapak berpikir, ini letak kita, ini dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tidak ada lagi bentuk yang lebih hebat dibanding dengan manusia. Nah, kadang-kadang kalau adik-adik mahasiswa saya tanya gini. Ini kan Allah letakkan mata di sini, posisinya. Kira-kira kalau kita dikasih izin oleh Allah untuk pindahkan ini mata, kira-kira di mana bagus tempatnya, Pak? Pikir Maki. Ada kadang-kadang mahasiswa bilang, Ustaz, saya mau satu di muka, satu di belakang. Kalau saya naik motor tidak balik-balik maka. Ada yang bilang, oh kalau saya simpan di telunjukku, bisa kak lihat-lihat di dalam itu. Tapi hadirin yang mulia, kalau satu di belakang, satu di muka, susah kita tidur, Pak. Gimana caranya tidur? Nah kalau ini yang ada mata di sini, gimana caranya mandi? Setengah mati, Pak. Yang jelas ini tempatnya mata, inilah tempat yang paling cocok untuk letaknya itu mata. Allah yang menciptakan manusia dengan ilmunya yang luar biasa. Menciptakan manusia pasti tahu bahwa ini posisi mata yang luar biasa. Hidung, mulut, Pak. Pernah Bapak berpikir kenapa dekat sekali dengan di sini? Itu kan kalau kita makan, Pak, kita kan kasih begini dulu. Kalau sudah hidup, anak enak langsung kasih makan, kan enak, langsung masuk. Bayangkan Pak, kalau di sini hidung, di sini mulut, putar kayak begini dulu, baru kasih masuk, susah. Jadi penciptaan manusia ini luar biasa, tapi kita jangan memikirkan itu. Nah, makanya Allah katakan berpikirlah kau tentang ciptaanku dan juga berpikir tentang siapa dirimu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita masuk ke dalam inti kajian kita. Kira-kira bapak-bapak, kalau ada orang kaya yang kasih kita tanah 1 hektar saja, Pak, di dalam kompleks yang Citra Garden ya. Ada orang yang kasih kita tanah di situ 1 hektar, gembira enggak? Oh, pasti kita mengatakan bagusnya ini orang. Apalagi kalau di tengah-tengahnya dia bangun satu bangunan yang indah, harganya miliaran, dia bilang itu tanah saya kasih gratis, itu pun rumah juga saya berikan gratis. Kira-kira bagaimana, Pak? Tentu kita mengatakan, wih bagusnya ini orang nih. Baru dia bilang lagi, ku tambaki lagi, setiap bulan saya kasih uang 10 juta. Saya yakin dan percaya hadirin yang mulia, pasti kalau ada orang yang seperti ini, semua apa yang dia minta kepada kita, pasti kita akan lakukan selama kita mampu untuk mengerjakannya. Ya, itu logika bisa masuk, Pak. Orangnya kan baik, nak kasih ke rumah, nak kasih ke tanah, kemudian nak kasih tompi uang, 10 juta lagi per bulan. Kalah gajinya dosen, Pak. Kemudian dia hanya bilang, karena itu tanah luas, rumah kita di tengah-tengah, dia bilang supaya indah ini rumahmu, saya hanya minta 1. Di belakang rumah saya sudah siapkan itu bibit-bibit pohon. Ada pohon mangga, ada pohon macam-macam lah. Kau tanamlah itu pohon-pohon semuanya. Ada pohon rambutan macam-macam. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa suatu saat nanti, kalau semua pohon-pohon itu berbuah, semua hasilnya untuk kamu dan bukan untuk saya. Pertanyaan saya kepada kita semua, maukah bapak-bapak untuk menanam itu pohon? Saya yakin keterlaluan kalau bapak tidak tanam.
Sudah dikasih maki rumah, dikasih maki tanah, dikasih uang, hanya disuruh tanam saja itu pohon-pohon itu. Dan dia bilang, kalau pohon itu berbuah, hasilnya untuk kamu semua. Kita mengatakan keterlaluan itu orang kalau dia tidak tanam itu pohon itu. Masuk logika kita. Hadirin yang mulia, mari kita lihat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sadar bahwa kenapa kita mesti beribadah kepada Allah. Kenapa kita mesti taat kepada Allah? Kenapa mesti perintah Allah kita kerjakan? Mari kita masuk dengan memakai logika ini. Hadirin yang mulia, semua yang kita makan Pak, itu Allah yang kasih. Kalau Bapak tidak yakin tadi yang diputar itu surah Al-Waqiah itu. Ini surah Al-Waqiah itu sangat dianjurkan, bahkan Nabi menganjurkan untuk dibaca setiap hari. Terserah Bapak mau baca waktu pagi, mau baca waktu siang, mau baca waktu malam. Tapi jangan pernah satu hari lepas Bapak tidak baca surah Al-Waqiah. Ini penting. Karena surah Al-Waqiah ini adalah ada ulama mengatakan bahwa ini adalah surah kekayaan. Tapi kalau Bapak buka di dalam surah Al-Waqiah tidak ada rumus ekonomi di situ. Tidak sedikit pun menyinggung tentang ekonomi. Hanya bercerita tentang hari kemudian. Bercerita tentang kehidupan bagaimana kekuasaan Allah. Hadirin yang mulia, dalam surah itu diperlihatkan kekuasaan Allah. Allah katakan, wahai manusia, kalau kau menanam sesuatu, perhatikan itu yang kau tanam. Siapa yang tumbuhkan? Kau yang tumbuhkan wahai manusia atau aku yang tumbuhkan, kata Allah. Coba lihat Pak, kalau menanam padi, siapa yang tumbuhkan itu padi? Petani atau Allah yang tumbuhkan? Tentu kita katakan Allah yang tumbuhkan. Ketika melihat pohon-pohon yang berbuah, pisang, rambutan dan lain sebagainya, tatap itu buah. Siapa yang kasih buah? Petani yang tanam, tukang kebun yang tanam itu pohon atau Allah yang kasih buah? Dan hebatnya lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang bibitnya sama, Pak. Ini bibit mangga, ini bibit mangga. Bibitnya sama, ditanam di tanah yang sama, ini manis, justru ini tidak manis. Siapa yang bisa mengatur bahwa ini manis, ini tidak? Dan untuk merasakan manis itu Pak, luar biasa Allah kasih. Ada yang namanya lidah kita Bapak-Bapak, itu bisa merasakan semua rasa yang ada di dunia ini Pak. Bapak bisa membedakan ini manis gula, kalau ini manis pisang. Bapak pun juga bisa membedakan kalau pisang begini adalah pisang barangang dari Bone Sopeng. Kalau pisang begini dari ini. Ini hebatnya itu lidah itu bisa merasakan luar biasa itu. Dan Allah berikan kepada kita gratis semuanya. Maka hadirin yang mulia, jadi apa yang kita makan Allah kasih. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah, bahkan kalau Allah menurunkan air dari langit, Allah menyuruh kita tatap itu air. Siapa yang turunkan dari langit? Engkau yang turunkan wahai manusia atau aku yang turunkan, kata Allah. Tentu kita katakan Allah yang menurunkan air dari langit. Jadi yang kita makan Allah kasih, yang kita minum Allah berikan. Udara ini Pak gratis Allah kasih sepanjang masa, sepanjang hari kita, sepanjang hidup kita. Allah kasih gratis. Ada lagi yang lebih hebat Pak. Bapak-bapak ini sehat walafiat semua. Kesehatan itu saya ingin menegaskan di sini. Kalau Bapak sehat, Bapak kaya raya itu. Saya ingin menyampaikan, kalau Bapak sehat walafiat itu lebih berharga daripada triliunan uang. Maka peliharalah itu kesehatan Pak. Inilah modal kita untuk beribadah kepada Allah. Coba bayangkan Pak. Saya ambil contoh sederhana. Mana yang Bapak pilih punya uang triliunan, kemudian Bapak stroke. Bapak stroke punya uang banyak, pilihannya dua. Yang pertama, Bapak tetap kaya raya dan Bapak tetap stroke. Yang kedua, Bapak sehat walafiat, tapi triliunan ini habis. Mana yang Bapak pilih? Tentu kita mengatakan lebih baik sehat walafiat, biarlah habis ini triliunan Pak. Kalau stroke tidak bisa kita makan Pak, minum saja susah, apa artinya uang triliunan? Ya, maka kesehatan ini sangat luar biasa berharga. Siapa yang kasih sehat? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita makan Allah kasih, yang kita minum Allah berikan, udara gratis, kita sehat walafiat.
Nah sekarang hadirin yang mulia, jemaah subuh yang saya hormati, dai kopi Pak ya, kopi dai, kopi dai, komunitas pencipta dakwah Islam yang sementara minum kopi. Minum kopi Pak, tidak apa-apa. Ya hadirin yang mulia, coba bayangkan Pak, Allah kasih kita segala-galanya. Kemudian apa yang Allah minta? Allah tidak minta apa-apa Pak. Allah hanya mengatakan, wahai hambaku, kau taatlah kepadaku. Dan kalau kau taat, itu untuk kamu bukan untuk saya. Taruhlah misalnya kita ambil sholat. Allah katakan, wahai hambaku, sholatlah engkau. Tapi saya ingatkan, kalau kau sholat, itu ada pahalanya. Pahalanya itu untuk kamu dan bukan untuk saya. Kira-kira keterlaluan nggak Pak manusia kalau tidak sholat? Luar biasa keterlaluannya itu manusia kalau tidak sholat itu. Dikasih makan oleh Allah, dikasih air, dikasih udara gratis, dikasih sehat. Disuruh sholat 2 menit Pak. Taruhlah 5 menit sholat, disuruh sholat oleh Allah. Kemudian dia tidak kerjakan. Luar biasa keterlaluannya itu manusia. Padahal apa sih susahnya mengerjakan sholat? 5 menit selesai Pak. Dan kalau kita sholat itu ada pahalanya. Dan Allah katakan pahala itu untuk kamu dan bukan untuk saya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah logika sederhana yang bisa kita sampaikan kepada orang kenapa kita mesti beribadah kepada Allah. Dan perlu dipahami bahwa kalau kita semua ibadah ini kita kerjakan, itu bukan untuk Allah. Ini perlu penegasan Pak. Jangan dikira ini kita salat untuk Allah, tidak. Satu dunia ini orang salat, Allah tidak naik derajatnya. Tidak lagi ada orang yang mau salat, Allah tidak turun sedikit pun derajatnya. Allah agung dengan keagungannya, Allah mulia dengan kemuliaannya. Tidak ada hubungannya dengan ibadah manusia. Semua ibadah yang dikerjakan manusia bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Cuma perlu kita katakan bahwa kita mengerjakan ini ibadah karena bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tetapi efeknya, hasilnya adalah untuk diri kita. Itulah sehingga kita kenapa mesti beribadah kepada Allah. Nah, kalau orang tahu, paham seperti ini Pak, bahwa semua perintah Allah adalah untuk kebaikan kita. Karena kita manusia bukan hanya makhluk dunia, tapi kita adalah makhluk akhirat yang akan hidup selama-lamanya di akhirat. Dan di akhirat hanya 2 tempat. Surga sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dan yang kedua, neraka yang penuh dengan penderitaan. Dan di mana kita berada di salah satu 2 tempat itu ditentukan dalam kehidupan yang 60-70 tahun dan hanya 1 kali ini saja. Maka kehidupan di dunia ini bukan kehidupan main-main. Kehidupan yang menentukan bahagia seterusnya atau sengsara tidak punya batas waktu. Hidup adalah pilihan. Tergantung kepada kita mau memilih surga atau memilih neraka. Saya pikir inilah sekedar pengantar bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Mudah-mudahan kita sadar untuk menyampaikan agama seperti sederhana seperti ini. Agar mereka mau mengerjakan ini salat, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada moderator. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, demikian pemaparan dari Pak Ustaz. Sekarang tiba saatnya untuk sesi pertanyaan. Bagi bapak-bapak yang mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bapak sehari-hari yang berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, silakan disampaikan kepada Ustaz untuk kita bahas bersama. Ada pertanyaan Pak? Oh, silakan. Silakan Pak, dinikmati. Ada pertanyaan? Kalau belum ada, mungkin saya ajukan dulu pertanyaan. Ini masalah ketaatan. Tadi dikatakan ketaatan kepada Allah. Bagaimana kita menghargai atau menikmati nikmat Allah. Sekarang pertanyaannya, kami sudah taat Ustaz, terutama dalam beribadah, tapi kadangkala gangguan sangat banyak. Contoh saya yang paling real itu adalah salat. Khusus dalam salat sangat susah sekali Ustaz.
Nah, bagaimana dengan hal ini? Kita sudah berusaha untuk taat sepenuhnya dalam ibadah kita, tetapi gangguan datang saja bertubi-tubi, sehingga apa yang kita capai misalnya kita merasa sangat kurang. Bagaimana kira-kira pandangan Allah dalam hal ini, Ustaz? Baik. Jadi untuk menggapai kekhusyuan dalam salat itu, ya paling sedikit yang pertama harus diyakini bapak-bapak kepada siapa sebenarnya kita menyembah, kepada siapa kita beribadah. Makanya yang pertama sebenarnya harus ditekankan itu adalah tauhid, mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Betulkah kita sudah mengenal Allah, Pak? Orang yang sudah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, Pak, dia faham siapa Allah sesungguhnya. Saya yakin tidak mungkin dia meninggalkan perintah Allah. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan begini, "Idza wajadtani wajadta kulla syai' wa idza faqadtani faqadta kulla syai'." Allah katakan, wahai manusia, kalau kau mengenal siapa aku yang sesungguhnya, maka engkau telah mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau kau tidak tahu siapa aku yang sesungguhnya, maka pasti dan pasti engkau telah kehilangan segala-galanya. Maka yang perlu ditanamkan siapa Allah yang sesungguhnya. Ini menanamkan akidah, Pak. Tauhid ini tidak, jangan dikira hanya 1 kali ceramah, 5 kali ceramah. Nabi saja itu butuh waktu puluhan tahun lamanya. Dalam periode Mekah itu belum ada salat, Pak, seperti yang kita kenal sekarang. Karena salat yang seperti kita kenal sekarang itu nanti Allah wajibkan tahun ke-11 daripada kenabian, 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Selama 10 tahun itu apa yang dikerjakan Nabi? Itu adalah pemantapan akidah. Menjelaskan kepada sahabat siapa Allah itu yang sesungguhnya. Makanya inilah tadi Pak Edo bicara tentang. Nah, perlu saya garis bawahi, Pak. Itu dalam surah Wadduha, itu di akhir ayat itu mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, sampaikan, ceritakan kepada orang lain. Maka engkau akan bersyukur dalam hidup kamu. Coba Pak, kalau kita ketemu dengan orang, pernahkah kita dengar orang, alhamdulillah Pak, wih saya bersyukur kepada Allah, saya sehat bisa jalan Pak, bisa ke masjid, bisa berjamaah, bisa jalan kaki, alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Kita ceritakan kehebatan Allah. Biasakah kita dapatkan ada orang begitu? Yang kita ketemu, susahnya hidup, Covid ini, Covid lagi disalahkan Pak. Allahu Akbar. Jadi tidak pernah kita, saya bisa menghirup udara luar biasa nikmatnya, saya masih bisa berjalan, saya masih bisa melihat Bapak, saya masih bisa minum kopi. Apa ini bukan nikmat Pak? Cerita itu. Sehingga timbul kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling tinggi selalu kita katakan itu adalah nikmat agama. Dan puncak daripada nikmat agama ini adalah tauhid, mengenal Allah. Maka pembicaraan kita yang sesungguhnya yang harus banyak membicarakan terus siapa Allah yang sesungguhnya. Siapa Allah sebenarnya. Bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Inilah yang harus Pak. Jadi kalau kita mengenal Allah Pak, jangankan Allahu Akbar. Saya itu tapi kalau kita bikin program, saya akan bahas tentang memanage waktu Pak, panjang waktunya. Mudah-mudahan ada kajian selanjutnya. Hadirin yang mulia, saya hanya ingin membuka pemikiran kita atas cara sederhana. Bapak-bapak kan kenal ada yang namanya Asmaul Husna? Sudah hafal? Belum. Perlu dihafal itu Pak. Nabi bilang, siapa yang menghafal Asmaul Husna dan faham maksud Asmaul Husna, itu akan akan masuk surga. Mudah masuk surga Pak, hafal itu. Tetapi hafal untuk memahami. Dan kalau Bapak faham yang 99 itu, Bapak sudah akan mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Mari kita lihat. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam sampai kepada as-sabur.
99 nama Allah. Nah, untuk mengenal Allah yang sesungguhnya, bahaslah itu Pak. Apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman? Apa yang dimaksud dengan Ar-Rahim? Apa yang dimaksud dengan Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min? Bahas satu-satu nama ini, kemudian fahami apa maksudnya semua itu nama-nama itu. Taruhlah saya misalnya, ambil contoh As-Sami, Allah Maha Mendengar. Pernahkah bapak-bapak berpikir luar biasa bahwa Allah ini hebat, mendengarnya luar biasa? Mungkin ada yang bapak sudah pernah naik haji, itu ketika orang habis tawaf di Mekah, di Ka'bah, itu kan ketika 7 kali orang ngumpul di Multasam, minum air Zam-Zam, kemudian berdoa. Dulu waktu saya ke sana, perhatikan karena rombongan saya lebih 1000 orang, saya perhatikan. Orang Bugis Pak berdoa dengan bahasa Bugis, orang Makassar bahasa Makassar, orang Minang dengan bahasa Minang, Masen Rimpulu dengan bahasanya, semuanya dengan bahasanya. Belum lagi dari bahasa Inggris yang banyak dialeknya, bahasa Jerman. Ribuan bahasa Pak. Ribuan bahasa yang dipakai berdoa di hadapan Allah. Di tempat yang sama, di waktu yang sama. Dengan berbagai macam variasi bahasa. Pertanyaan saya, apa Allah dengar semua itu bahasa? Saya yakin Allah pasti dengar semuanya. Dan Allah faham semuanya itu bahasa Pak. Dan Allah pasti akan kasih menurut maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sini Pak, Bapak mungkin bahasa Makassar, saya bahasa Indonesia, di sini pakai bahasa Arab, di situ pakai bahasa Jerman, bersamaan berbicara Pak, tidak tahu mungkin apa yang dibilang. Tapi begitu hebatnya Allah, semua suara-suara yang ada di dunia ini Allah dengar dan Allah faham semuanya. Jangankan di pembicaraan manusia, pembicaraan makhluk-makhluk binatang saja Allah pasti dengar. Jangankan Allah, Nabi Yusuf saja, apa? Ya Nabi Yusuf lah yang berbicara dengan semut itu, apa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saja bisa berkomunikasi dengan semut, bisa bicara dengan burung-burung, bisa perintah angin. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Sulaiman. Apa kita tidak pernah merenung begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang tidak ada dalam diri manusia, Pak. Ini yang kurang sehingga kita sepelekan itu sholat. Maka Allahu Akbar, saya pernah bergerak, Pak, di Takalar. Waktu itu saya keluar 3 hari. Ada seorang ulama sudah sepuh, Pak, tua sekali. Dia bilang, Ustaz, saya minta karena kemana-mana ini ceramah, tolong luruskan syahadatnya orang. Kenapa bisa Ustaz? Dia bilang salah syahadatnya, tidak paham gitu syahadatnya. Bilang kenapa bisa? Dia bilang seandainya lurus syahadatnya, orang tahu itu syahadatnya, apa artinya syahadat? Nah penuh ini masjid. Tapi karena ini masjid kurang, berarti saya tidak lurus ke syahadatnya orang. Nanti kita lihat lebih jauh Pak. Hadirin yang mulia, mari kita lihat bagaimana memahami. Apa itu? Jadi itu baru Pak Maha mendengar. Bagaimana Allah Maha melihat? Bagaimana Allah Maha mengetahui? Bagaimana Allah Maha menciptakan segala-galanya. Ciptaan Allah ini Pak luar biasa. Jadi 99 nama itu fahami satu-satu. Ketika Bapak sudah memahami 99 nama Ar-Rahman Ar-Rahim sampai kepada As-Sabur, semua pemahaman itu kumpulkan kepada Allah. Itulah Allah yang sesungguhnya. Dan ketika kita salat Allahu Akbar, Allah itulah yang kita sembah. Dan tetapi ketika semua nama-nama ini yang 99 ini dikumpulkan kepada Allah, tidak ada lagi kata-kata yang bisa muncul. Yang bisa muncul ma'rifat, pemahaman kita terhadap Allah itu. Nah ini mungkin perlu Pak, kaji dulu itu sifat nama-nama Allah itu. Kemudian kalau kita faham, kumpulkan semuanya kepada Allah. Itulah Allah yang sesungguhnya. Itulah Allah yang kita sembah. Makanya setiap hari kita harus bicara tentang kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau saya kasih yang sederhana lah, kalau itu agak karena Bapak berpikir 99 nama mau dipelajari lagi, pusing lagi. Tapi itu jalan terenak itu untuk mengenal Allah. Fahami Asmaul Husna.
ini perumahan, saya yakin taruhlah ada perusahaan, ada orang kaya punya perusahaan di mana-mana, multinasional, ada perusahaannya di Jerman, ada di Amerika, ada di Jepang, ada di Indonesia. Suatu saat orang ini yang punya perusahaan ini orangnya kaya, tapi orangnya sederhana. Dia datang ke Indonesia, pakaiannya sederhana Pak, pakaiannya sederhana. Kemudian dia pakai mobil, karena saya lihat itu orang-orang kaya yang sesungguhnya Pak, itu penampilannya sederhana. Kalau ada orang kaya penampilannya luar biasa, itu belum kaya itu sebenarnya itu. Nah, orang kaya yang sesungguhnya itu tidak menikmati, ya santai saja dengan kekayaan itu. Jadi kalau ada orang yang senantiasa memperlihatkan kekayaannya, orang itu belum kaya itu. Karena masih mau menambah, masih mau menambah. Orang yang kaya itu sederhana saja. Nah, maka dia masuk dalam perusahaannya itu. Kemudian ada satpam. Satpam tidak tahu itu orang, bahwa itu yang punya perusahaan ini. Apa yang terjadi Pak? Mau kemana? Dia tidak tahu. Oh kemana? Saya mau ketemu dengan direktur. Sudah ada janji? Kau tidak ada janji, tidak bisa. Sembarang saja ini orang. Dia kenapa begitu? Dia tidak tahu Pak. Seandainya dia tahu bahwa ini bosnya dari jauh masuk Pak. Sini saya antar Pak. Karena orang tahu. Jadi karena dia tidak tahu, dia mentang-mentang itu saja. Begitulah Allah. Seandainya bapak-bapak tahu siapa Allah yang sesungguhnya, bapak akan nangis sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum azan dikumandangkan Pak, bapak sudah di masjid karena tahu siapa Allah yang sesungguhnya. Kita ini karena tidak tahu bagaimana fungsinya salat, apa manfaatnya salat, kita biasa-biasa saja. Padahal Allah sudah katakan, Nabi sudah katakan, begitu hebatnya ini salat Pak. Suatu ibadah yang tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Ini ibadah inti. Nah, mungkin itu akan banyak dibahas Pak di Isra Mi'raj nanti. Ini salat satu-satunya ibadah yang diterima di langit, ibadah inti. Semua ibadah, puasa, zakat, haji, itu hanya dikirim melalui Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Nabi. Begitu hebatnya posisi salat ini Pak. Atau saya kasih ilustrasi begini. Hubungannya antara Bupati Goa dengan Presiden misalnya. Kalau ada informasi yang tidak terlalu penting, paling Presiden kasih WA, SMS. Bupati Goa ini perintah dari Jakarta. Kau lakukan di Goa, saya akan awasi dari Jakarta. Tapi kalau tingkat kepentingannya sudah tinggi, saya yakin Presiden tidak macam-macam itu. Pasti dia video call. Atau pakai Zoom atau Google Meet. Ini Presiden Istana Negara, Bapak Bupati Goa, ini instruksi dari Cendana, dari Istana Negara. Amalkan ini di Goa, saya akan awasi dari jauh. Tetapi kalau tingkat kepentingannya Pak tidak bisa ditawar-tawar, pasti Presiden bilang, Bupati Goa, kau terbang ke Jakarta, temui aku di Istana Negara. Ada instruksi yang akan saya berikan. Berarti itu instruksi luar biasa. Begini posisinya salat. Jadi salat ini instruksinya luar biasa Pak. Kalau ibadah puasa, ibadah zakat, zikir, Allah kirim lewat Jibril. Tapi khusus untuk salat, Allah katakan, Jibril, jemput kekasihku Muhammad, angkat dia ke langit untuk jumpa dengan saya, menerima ini perintah salat yang 5 waktu ini. Bukan 5 waktu Pak ya, 50. Cobaannya itu yang 50 jadi, mati Pak. Kira-kira seandainya 50 salat yang jadi, masih bisa kita bekerja? Tidak ada Pak pekerjaan, salat mami dikerja itu. Coba 50. Dibagi 24 jam. Karena kita kan 24 jam. Dikurangi waktu tidur Pak. Mana ada orang bisa sholat kalau tidur? Ya. Jadi tidur 8 jam. Berarti 16 jam. Coba Pak. 50 bagi 16. Setiap 20 menit sholat maki. Jadi selama kita di sini 3 kali maki sholat itu. Jadi hadirin yang mulia, dengan kasih sayang Allah bolak-balik Nabi Musa dengan Allah diturun sampai 5 kali sholat. Ini pun juga susah dilakukan. Luar biasa ini manusia ini. Tidak mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Kalau kita kenal Allah Pak, luar biasa. Maka perlu perenungan. Dan bagusnya kaji-kajilah itu nama-nama Allah Pak. Dalam kesendirian. Dalam tadabburi itu ayat. Tadabburi itu nama-nama.
Sehingga itu akan menusuk ke dalam hati. Dan itu akan memotivasi kita bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, begitulah posisinya Pak salat. Salat ini ibadah inti diterima di langit. Dan begitu hebatnya ini salat, bayangkan Nabi katakan, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sunat lagi Pak, kata Nabi, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Bukan Manggarupi Pak. Bukan Goa, bukan Sulawesi, bukan Indonesia, dunia beserta seluruh isinya. Salat 2 rakaat, seandainya nilainya salat 2 rakaatnya diperlihatkan oleh Allah di satu sisi, kemudian dunia di sisi yang lain, disuruh pilih, kita buang dunia, kita terima nilainya ini salat. Begitu hebatnya posisi salat dalam kehidupan. 2 rakaat lebih hebat daripada dunia beserta seluruh isi. Jadi kenapa kita tidak memperbaiki itu salat? Hadirin yang mulia, cuma saya ingin mau menyampaikan, jangan salahkan siapa-siapa Pak. Salahkan diri sendiri. Yang enak itu kalau kita salahkan diri sendiri Pak. Yang bikin susah itu kalau Bapak salahkan orang. Melawang itu orang Pak. Salah kami, kau yang salah, kau juga yang salah. Saya yang benar, saya juga benar. Bagusnya ini adalah kesalahan saya, belum mengenal siapa yang memberikan perintah sebenarnya. Dan hadir saya sudah sampaikan tadi bahwa perintah ini, perintah dari Allah ini, kalau itu dikerjakan efeknya tidak ada kepada Allah. Saat kita semuanya salat, Allah tidak naik derajatnya. Tidak ada lagi orang yang mau salat, Allah tidak turun derajatnya. Salat ini untuk kita, bukan untuk Allah Pak. Cuma ini bentuk ketaatan kepada Allah. Sama dengan tadi itu. Orang kasih tanah, orang kasih apa segala-galanya. Kita kerjakan itu hanya bentuk ketaatan bahwa orangnya baik, kita kerjakan, dan kalau perintahnya kita kerjakan, hasilnya juga untuk kita. Kalau pohon-pohon itu berbuah, dia bilang buahnya untuk kamu semua. Cuma saya minta supaya kau tanam betul. Beginilah Allah, kau salatlah, tapi hasilnya salat itu bukan untuk saya, untuk diri kamu sendiri, karena engkau akan hidup selama-lamanya di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah subuh yang saya muliakan. Jadi inilah yang harus menjadi perhatian. Kemudian yang kedua, itu tadi satu, mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Dan itu butuh Pak perenungan, butuh lagi ya. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu siapa musuh kita. Musuh manusia itu cuma satu Pak. Jadi kalau ada berkelahi, satu, bukan itu musuh kita. Musuh kita hanya satu. Inilah yang disebut dengan iblis la'natullahi alaih dan seluruh pasukannya bernama syaitan. Inilah musuh manusia. Dan perbuatannya iblis, setan satu juga. Apakah itu? Itu yang diucapkan di hadapan Allah. Jadi jangan dikira Pak itu iblis tidak beriman. Bagaimana tidak beriman? Jumpa dengan Allah, bercakap dengan Allah, dia mengenal. Cuma iblis ini luar biasa kesombongan dalam dirinya. Dan ini kesombongan Pak Allah tidak terima sama sekali. Karena kesombongan ini adalah milik Allah. Dan Allah katakan dalam hadis qudsi, siapa yang mencoba untuk mengambil sifatku, maka aku akan berlepas diri darinya. Jadi yang bisa sombong Pak cuma Allah. Manusia nggak bisa sombong. Apa yang Bapak miliki, tidak ada apa-apa. Datang banjir hilang semuanya Pak. Waktu tsunami di Aceh, Allah hanya datang sapu bersih, hilang rata dengan tanah semua. Nggak ada apa-apanya Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan ini tadi, jadi Allah kasih segala-galanya. Nah, manusia ini musuhnya setan. Setan perbuatannya satu. Apa itu? Menghalangi manusia untuk taat kepada Allah. Itulah perbuatannya setan. Jadi kalau ada orang yang tidak salat berjamaah, pasti sudah pengaruh setan itu Pak. Betul ini, jamki bilang-bilang. Setan kok itu? Hari itu orang Pak. Nah ini lucunya orang, Allahu Akbar. Ada kan dalam hadis itu mengatakan bahwa di akhirat itu ada orang dipecahkan kepalanya. Habis pecah normal lagi. Itu peristiwa Isra Mi'raj itu banyak dicerita itu. Nah. Jadi bayangkan pecah kepala Pak ini. Nah ini ada jalanan di depan. Kira-kira kalau ada yang jatuh Pak di motor berdarah, bapak-bapak apa kerjakan? Kasih yang ini, antar cepat ke rumah sakit, antar ke puskesmas. Semua orang kasih yang Pak ini. Padahal berdarah di kepalanya saja.
Ini orang sudah azan, banyak orang lewat, dilihat-lihati saja, padahal pecah kepalanya itu. Pecah itu. Masa pecah kepalanya bapak-bapak lihat, cuma berdarah saja bapak pusing. Inilah karena kita tidak mengetahui hakikat sesungguhnya. Kalau orang tidak sholat satu kali, Pak, itu paling sedikit pecah kepalanya satu kali itu. Ada mahasiswa saya bilang, Ustaz, ada tetanggaku 7 tahun tidak kulihat dia sholat. Saya bilang pecah-pecah betul nih kepalanya itu. Bayangkan kalau 7 kali 365 kali 5. Wih, pecah-pecah itu, Pak. Hadirin yang mulia, ini kita membuka pemikiran kita gimana melihat kenyataan sekarang ini. Maka hadirin yang mulia, jadi kalau begini, jadi yang pertama itu pahami siapa Allah yang sesungguhnya. Yang kedua, siapa musuh kita. Musuh kita adalah iblis, dan iblis bersumpah. Waktu dia bersumpah di hadapan Allah, dia bilang begini, aku akan mengganggu makhlukmu Allah, manusia ini, muka, belakang, kiri, kanan. Itu yang dibilang iblis di hadapan Allah. Muka, belakang, kiri, kanan. Untung iblis tidak bilang atas bawah. Seandainya iblis bilang atas bawah, habis kita, Pak. Makanya untuk menghadapi iblis, Bapak, tidak ada cara lain. Banyak doa kepada Allah dan banyak sujud kepada Allah. Barulah iblis angkat tangan, Pak. Nah, maka hadirin yang mulia, atau saya kasih ilustrasi sederhana, kenapa kita harus minta kepada Allah, pemilik alam semesta ini, yang mengatur, yang menentukan mau setan mau manusia, ada dalam genggaman Allah. Bapak, kalau kita pergi ke rumahnya orang, taruhlah misalnya Jong, kita mau masuk rumahmu, ini ada anjing ini. Itu anjing, Pak, kita masuk ke rumahnya, kalau kita mau baru di dekat pagarnya, menggonggong itu. Kalau dilempar tanpa menggonggong, pokoknya luar biasa, tidak bisa kita masuk. Kalau begini keadaannya bagaimana? Gampang saja, telepon, Jong, adakah di luar ini? Ini anjingmu galak sekali, panggil Ki. Keluar itu Jong, masuk. Masuk itu anjing, Pak. Selesai persoalan, bebas kita masuk. Kenapa kita tidak lakukan ini kepada Allah? Kita diganggu oleh setan. Kita diganggu oleh makhluk yang lain. Yang menguasai ini makhluk adalah Allah. Kenapa tidak nangis-nangis di tengah malam? Ya Allah, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Setan ini mengganggu saya. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Engkau, ya Allah. Nangis merengek kepada Allah. Kalau Allah lihat kita merengek, dia bilang, setan, jangan ganggu. Pergi setan, selamat kita. Enak menghadapi setan. Jadi banyak doa kepada Allah dan banyak sujud kepada Allah. Itulah cara untuk menghadapi setan. Hadirin yang mulia, ketika kita mau salat, Pak, kalau kita kenal siapa itu, maka salat itu akan luar biasa nikmatnya. Karena kita ini berhadapan dengan pencipta alam semesta. Kenalilah Allah, fahami dia, dan kenalilah kebaikan Allah kepada kita. Maka kita pun akan menangis, kita pun akan sujud dengan enak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu, Pak, penjelasan sederhana yang bisa. Bapak-bapak dan Ibu, ya ada pertanyaan, silakan, Pak. Mohon maaf bersabar, Pak, karena masalah salat subuh katanya tidak terbatas dengan hanya jam 6.15. Silakan, Pak. Masalah doa yang dikabulkan. Ada hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, aku ingin menyuruh orang mengajak berbuat makhluk dan mencegah dari kemungkaran. Jikalau tidak, Allah akan menurunkan asap kepada kalian dan kalian memohon kepadanya, lalu Allah tidak akan mengabulkan doa kalian. Nah, bagaimana doa kita mengabulkan kalau kemungkaran ini sudah merajalela? Kurang orang mengajak untuk berbuat makhluk. Bagaimana di pandangan Ustaz? Dan kedua, ada ayat di dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadihun famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau bekerja keras untuk Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Jadi maksud di sini bekerja keras di sini, bagaimana pandangan Ustaz ini bekerja keras dalam berdoa apa itu? Saya kira Ustaz. Baik, ini sudah jam 6.21. Waktu Isra sudah lewat. Tidak ada masalah, Pak. Saya kadang-kadang di kampus itu, saya kalau kuliah bijangku, biar siapa yang mau menteri kamu rektor, kau tiba aku tinggal kau. Lebih hebat Allah dibanding segala-galanya. Kau mau pecat saya silakan, aku lebih enak untuk beribadah kepada Allah. Maka hadirin yang mulia, jadi sebenarnya ada satu hal yang sangat penting. Agama itu 3, Pak.
Bapak bisa baca surah Al-Asri. Yang pertama, pelajari agama. Yang kedua, amalkan agama. Yang ketiga, sampaikan agama. Musibah ini akan datang kalau orang menyibukkan ketiga ini. Mempelajari agama, mengamalkan agama, dan menyampaikan agama. Sekarang ini yang tidak ada, itu tadi yang Bapak bilang, amal ma'ruf nahi munkar. Dan kalau ini tidak ada, Pak, maka yakin dan percaya musibah akan datang ketika kemaksiatan merajalela. Kemarin kita diskusi itu tentang sebenarnya orang itu berbuat maksiat, jahat, Pak, itu bukan karena mereka kemungkinan tidak memahami agama, mungkin karena juga dorongan dari dalam. Tetapi intinya orang ini berbuat jahat karena orang yang baik tidak mau memberi nasihat kepada mereka. Jadi kejahatan ini merajalela, Pak. Itu disebabkan karena orang yang baik tidak mau menyampaikan kebaikan. Taruhlah misalnya kita ambil sholat, Pak. Sholat adalah ini puncak segala-galanya. Makanya kalau saya biasanya, saya pernah dulu waktu masih Pak Arif Sirajuddin, itu wali kota. Saya dipanggil salah satu narasumber untuk berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Saya bilang, jangan bikin program macam-macam. Sederhana aja itu, Pak. Untuk memakmurkan masjid sederhana. Tidak perlu pakai sistem begini-begini. Tidak. Kalau saya sederhana. Asal orang mau berbuat, berpikir. Contohnya bilang, bagaimana sederhananya Ustaz? Saya bilang begini saja. Ini masjid satu saf berapa orang? Mungkin ada 50, Pak, ya. 25, 30 lah. Kalau 3 saf, 2 saf, 3 saf. Tadi mungkin ada 5 saf, jadi 150. Jadi kalau 150 ini berpikir, Pak, berpikir satu orang untuk mengajak satu orang untuk salat, satu dalam 1 tahun, tahun kedua, 1 tahun kemudian sudah 300 orang salat berjamaah. Kalau 300 ini berpikir, satu saja dia pikirkan, bagaimana dia ajak untuk salat berjamaah, 2 tahun 600 orang salat berjamaah. 600, 3 tahun 1.200, 4 tahun 3.200 mi, 6 tahun 4 tingkat mini masjid, Pak. Nah ini lamanya begitu-begitu saja, karena tidak ada yang peduli dengan ini. Maka hadirin yang mulia, Pak, kalau kita mau melihat kehidupan ini, maka intinya di dakwah. Jadi semua orang itu sibuk menyampaikan ini agama, dan hebatnya kalau orang itu menyampaikan agama, maka orang itu dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan itu. Orang yang selalu mengajak orang kepada zikir, Allah akan mudahkan dia untuk berzikir. Orang yang senantiasa mengajak orang untuk salat, maka dia sendiri yang akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak biasa cuci piring kan? Pakai sabun. Sebelum piring yang kita cuci bersih, yang pertama bersih tangan kita. Maka kalau kita sibukkan diri untuk memperbaiki keadaan, mengajak kepada keadaan, maka kehidupan ini akan menjadi baik. Ada pengalaman saya, waktu saya di kompleks dulu, satu itu Pak RT ku, Pak RW, karena itu waktu dulu saya RT, selalu, dia rajin salat berjamaah. Tetapi anaknya tidak ada yang satu pun salat berjamaah. Jadi pernah suatu saat sore-sore, anaknya cuci motor, dia lewat aja di situ, pergi sholat maghrib. Lucunya ini orang tidak ada panggil anaknya. Saya ketemu di sudut lapangan, dia bilang, Ustaz, tolong Kak. Bilang, kenapa Pak RW? Panggilkan saya, anakku pergi sholat. Saya bilang, inna lillahi wa inna ilaihi. Masa saya mau panggil anak pergi sholat? Nah kita lewat di depannya tadi. Bayangkan Pak, susahnya itu memberi nasihat kepada anak. Bahkan kalau ada menantu barunya, mestinya kasih bangun sholat tahajud, kasih bangun sholat subuh. Jamu pengantin baru, tidak ada Pak, harus dia pergi sholat subuh itu. Jadi ini yang mulia, kepedulian kepada kita ini yang tidak ada. Sebagai penutup mungkin saya ingin menyampaikan sebuah hadis, tolong renungkan ini. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap orang itu beriman kepada Allah dan hari kemudian sebelum orang itu mencintai saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Kalau saya tanya bapak-bapak, apa yang bapak cintai, apa yang bapak inginkan untuk diri sendiri? Saya pikir intinya bapak mau masuk surga semuanya kan?
Itu puncaknya. Karena Bapak mau masuk surga, mestinya berpikir siapapun orang yang kita jumpai, hanya satu yang kita pikirkan, bagaimana juga orang ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berpikir cara begini, maka kita akan mendakwai orang, Pak, bikin salat dan lain sebagainya. Maka inilah cara untuk memperbaiki keadaan, pelajari agama, amalkan, dan yang lebih penting sampaikan agama kepada orang lain. Saya pikir begitu, Pak. Kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah, barangkali karena waktu saya sudah sampai pada akhir pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustaz Dr. Andi Salam atas kesediaan beliau dan beliau berkenan untuk hadir pada pagi hari ini untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi menambah wawasan kita, terutama di dalam kesadaran kita kepada Allah. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ustaz dan terima kasih kepada para hadirin yang berbahagia dan telah berkenan untuk mengikuti acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.